kepada panjenenganipun Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman. Waktu dan tempat disilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul mutaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Isra Mi'raj dan Khatmil Quran TPQ As-Siddiq Desa Toyareka, Kecamatan Kemangkol. Apa? Kemangkon. Angel temen ya. Kabupaten Purbalingga. Bapak Ibu warga masyarakat Purbalingga, jamaah MPS Majelis Pinggir Sawah, rahimakumullah. Malam hari ini saya bersyukur bisa sowan Bapak Ibu warga masyarakat Purbalingga. Mangga Pak. Siapa ki ya? Gak mriki. Pak Camat, Gus. Oh, Camat. Rene Mat. Terima kasih for pinjam. Ini Pak Kasat Intel. Kok polisi ini wetengnya gede temen. Bapak Ibu warga masyarakat Purbalingga, rahimakumullah. Beli semangka bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai warga masyarakat Purbalingga yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Kalau Pak polisi ini yang kene nutupi sini yang kanan. Agak ke belakang dikit, ngapunten Pak ya. Pak Kapolsek harus ingat, mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu ya. Nah di situ Pak Kapolsek. Kapolseknya arane Wahyudi. Pak Kapolsek, ora apa-apa pangkatnya cilik tapi selamat daripada jenderal vonis mati. Bersyukur malam hari ini atas izin Allah kita semuanya diberikan karunia dan nikmat. Bapak Ibu yang saya muliakan, jika musibah membuat kita semakin dekat dengan Allah, itulah nikmat. Tapi sebaliknya, jika nikmat membuat kita semakin jauh dari Allah, itulah musibah. Banyak orang yang kuat ketika diuji dengan musibah, tapi banyak orang yang gagal ketika diuji dengan nikmat. Maka
Kalau hari ini ada di antara kita yang mungkin diuji oleh Allah dengan musibah, jika musibah yang hari ini kamu hadapi membuat kamu semakin dekat dengan Allah, itulah nikmat. Makanya banyak orang yang diuji dengan kemiskinan kuat, tetapi banyak orang yang gagal ketika diuji dengan kekayaan. Banyak orang yang bisa bersabar ketika keluarganya nggak punya apa-apa, tapi banyak keluarga yang gagal ketika keluarganya sudah punya apa-apa. Maka saya mencatat, orang yang datang ke saya atas terjadinya kasus perceraian, itu rata-rata bukan di saat mereka miskin, tapi di saat mereka kaya. Makanya kalau saya secara pribadi, Pak, saya tidak mengizinkan istri saya bekerja. Kenapa? Karena saya punya prinsip, saya mikir perempuan itu dinafkahi setiap hari saja sama suami masih berani. Apalagi kalau istri punya penghasilan sendiri. Betul? Maka ketika menikah dengan istri saya bilang sama istri saya, Beb. Istri saya jawab, iya saya. Bukan sayang sih, syaitonir rajim. Saya bilang sama dia, cukuplah kamu menjadi tulang rusukku dan aku menjadi tulang punggungmu. Karena saya punya prinsip, laki-laki itu tulang punggung, bukan tulang tulung. Terus bagaimana Gus bagi kami para istri yang bekerja? Silahkan, selama dapat izin dari suaminya. Anda sebagai seorang istri bekerja, silakan. Punya penghasilan sendiri, mangga, nggak masalah. Kenapa perempuan istri harus bekerja? Karena ingat, suami itu hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Banyak orang yang diuji oleh Allah nggak kuat dan gagal, itu ketika berada di puncak. Baik diuji dengan harta, kekayaan, keviralan, kemasyhuran, dan lain sebagainya. Banyak orang gagal. Coba, makanya tadi saya bilang, Pak Wahyudi pangkatmu kecil nggak apa-apa. Saya sering diskusi dengan teman-teman Mabes Polri, kebetulan Pak Kapolri itu sahabat saya. Saya bilang, ketika pangkat dan jabatan yang tinggi tidak dibentengi dengan iman yang kuat, maka yang terjadi pangkat dan jabatan yang dimilikinya akan menjadikan dia seorang penjahat. Kalau pakai logika sederhana Bapak Ibu, terlalu goblok ketika seorang jenderal membunuh orang di rumahnya sendiri. Ini pakai logika yang paling goblok sekalipun gak masuk akal. Kok bisa sebodoh itu? Tapi ternyata jawabannya apa? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sehebat apapun manusia membuat skenario, yakinlah skenarionya Allah lebih baik dibandingkan skenarionya manusia. Coba kayak kita kejadian malam hari ini, kalau karena tidak atas skenario Allah, mungkin saya tidak bisa sowan ke sini karena satu dan lain hal. Tapi saya meyakini manusia boleh berencana, tapi isi ATM yang menentukan. Ya Allah yang menentukan, masa isi ATM. Sehingga Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam kitab Bidayatul Hidayah, di situ disebutkan, man isdada ilman walam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, dia tidak akan semakin dekat dengan Allah, tapi akan semakin jauh. Makanya menjadi penting itu baik, tapi menjadi baik itu lebih penting. Saya ulangi, menjadi penting itu baik,
tapi lebih penting menjadi baik. Bahagia itu ketika kita baik, tapi lebih bahagia lagi ketika orang lain bahagia dengan kebaikan kita. Makanya kalau saya sowan ke sini kok Anda bahagia, saya senang. Ingat, kesenangan bisa dibeli, orang menyenangkan susah dicari. Siapa? Aku. Maka ketika ilmu ini bertambah, kita minta sama Allah, jangan sampai kurang hidayahnya, apalagi dicabut hidayahnya. Sehingga kemudian apa? Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita meyakini itu adalah takdir terbaik dari Allah. Sama kita di atas panggung ini semuanya punya takdir masing-masing. Ada yang ditakdirkan jadi tentara, Pak Dan Ramil. Ada yang ditakdirkan jadi polisi, Pak Wahyudi. Sama tadi kasat intelnya mana? Kasat intel. Pakai jubah. Ngeri sekali. Kalau naik pohon kelapa, beluluknya nambah 2. Ada Pak Camat. Mana camatnya? Cilik temen ya. Ditakdirkan jadi camat. Mbaknya apa di sini? Bu Kades. Ingat, perempuan itu nggak punya jabatan saja menangan, apalagi punya jabatan. Kalahnya cuman sama lato-latonya suaminya. Semuanya dengan takdir masing-masing. Ada tentara, ada kepala desa, ada polisi, ada camat, ada kiai. Yang perlu kita ingat adalah, mohon maaf Bapak Ibu yang di atas panggung, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Dengan takdir masing-masing. Ibu jadi kepala desa. Pertanyaan saya, Bu, kemarin ikut demo ke Jakarta apa enggak, Bu? Enggak. Ngapain coba demo-demo ke Jakarta? Minta perpanjangan masa jabatan. 6 tahun menjadi 9 tahun. Alasannya apa? Untuk mengurangi konflik horizontal sesama warga. Salah, Bu. Kalau untuk mengurangi konflik sesama warga itu bukan demo ke Jakarta, tapi menggelar pengajian. Sehingga masyarakatnya dinasihati melalui pengajian. Saya curiga kepala desa itu demo di Jakarta untuk apa? Bukan untuk menghindari konflik antar sesama warga, tapi karena modalnya belum balik. Yang dikambing hitamkan warga. Sudahlah disyukuri, 6 tahun 3 periode, sudah 18 tahun. Jadi kades yang amanah, BLT dibagi sesuai dengan peruntukannya. Karena banyak warga yang curiga dengan kepala desa hanya persoalan BLT. Tapi lucunya orang kene nyuwun saya, orang di sini, mohon maaf, BLT untuk orang miskin. Yang punya mobil juga ngaku miskin. Wongnya ya teka, ya melu guyu. Biasanya jilbabnya pink. Yang jilbabnya hijau, insya Allah lebih parah. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, hidup itu kan isinya cuma 2. Kalau nggak suka, duka. Secara substansi hidup itu cuma 2. Kalau tadi kita bicara musibah sama nikmat, hidup itu cuma 2. Kalau nggak suka, duka. Bagaimana cara mensikapinya? Cara mensikapinya sederhana. Kalau suka, bersyukur. Kalau duka, bersabar. Yang dikasih ujian suka dan duka tidak hanya kita, termasuk baginda Nabi. Maka kenapa dalam Al-Quran dikatakan ana basyarum mislukum? Aku manusia seperti kalian. Kenapa?
Karena Nabi Muhammad itu manusia biasa yang disifati dengan sifat yang istimewa. Maksudnya manusia biasa apa? Kanjeng Nabi kalau lapar makan. Sama dengan kita kalau lapar makan. Kita umatnya kalau haus minum. Sama Kanjeng Nabi kalau haus juga minum. Kanjeng Nabi kalau ngantuk tidur. Sama dengan kita, kalau ngantuk juga tidur.